tingkat SMA dan santri tingkat SMP, khusus lagi yang masih baru bergabung, pasti semangatnya sedang berapi-api. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan. Khususnya nikmat iman dan Islam yang telah mengikat dan menyatukan kita semua tanpa memandang warna kulit, memandang bahasa, suku, ras, dan bangsa. Semuanya diikat di atas ukhuwah al-iman, ukhuwatul Islam, yang dengannya kita dimudahkan masuk surga. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tak akan beriman sampai saling mencintai sesama kalian. Afala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum, apakah kalian ingin aku tunjukkan suatu amalan yang bila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Bila saling mencintai, beriman. Bila beriman, masuk surga. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Oleh itu orang-orang beriman punya ciri khas. Orang-orang Islam punya keistimewaan bila bertemu mengucapkan Assalamualaikum. Dan bila tidak saling mengucapkan salam, benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semakin jauh daripada iman dan Islam. Dan tentu saja saling mencintai juga jauh panggang dari api. Oleh itu ikhwani akhwati billah, kita bersyukur atas nikmat yang diberi ini. Semoga nikmat ini sentiasa bertambah sampai akhir hayat kita nanti dan mendapatkan husnul khatimah. Para ustaz, saya mohon izin ya untuk berbincang sampai santai, serius sampai selesai. Jadi kita tidak tegang, jadi serius, santai sampai selesai. InsyaAllah tidak lama, paling-paling menjelang jam 7 lewat sejam. Kan jam 7 lewat 1 jam, kan sebentar itu. Sekarang jam berapa? Oh, lewat jam 7, kan dekat begini. Jadi dari sekarang tidak sampai sejam lagi, InsyaAllah, dengan syarat adik-adik cepat paham. Tapi kalau belum nganggu-nganggu, berarti belum paham. Saya akan teruskan. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, anak-anak yang mudah-mudahan senantiasa dikasayangi Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah diutus Allah membawa dua hal besar yang menjadi kita orang-orang besar. Dua perkara besar yang membuat kita menjadi orang besar yang sesungguhnya. Apa itu?
huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya dia dibesarkan, dimenangkan, ditinggikan dari seluruh agama. Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terbesar. Nabi terbesar, diutus kepada umat yang terbesar. Siapa itu? Ya kita, awak bersama. Kita ini adalah umat terbesar, umat terbaik, umat yang sempurna, umat yang disegani dan ditakuti. Belum lagi kita kuat, orang dah takut, apalagi kalau sudah kuat. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah, mohon maaf lupa mematikan bisik-bisik dia. Nah, juga sudah lupa absen tadi. Saya absen dulu, semalam lupa absen. Astagfirullahaladzim, kok sampai melapor ke antum? Nah, sebab karena ceramah juga lupa semalam. Sekarang saya absen dulu, izin dulu. Orang ini ada absen semalam saya. Kawan-kawan ada absen kan? Sudah itu. Saya sampai dua malam sampai lupa absen. Tiba-tiba jam 12.30, 12 lewat baru ingat. Sekarang pasti ingat saya absen dulu. Kalau sudah absen dah boleh pulang kan? Dah boleh pulang? Baik. Baru mulai. Baik, alhamdulillah dah selesai. Ma'asyiral ikhwah. Tadi Nabi kita alaihi salatu wassalam nabi terbesar, nabi paling mulia, diutus ke umat terbesar ini. Dengan apa dia utus? Dengan dua, al-huda wa dinil haqq, yaitu al-huda di antara tafsirnya oleh para ulama seperti Ibnu Abbas adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ad-dinul haqq, al-amal as-salih. Ad-dinul haqq, al-amal as-salih. Jadi ilmu yang melahirkan amal, yang membuat kita besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada muslimat? Oh ada, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang menjadikan kita besar itu pertama ilmu, yang kedua amal. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi ilmunya, yang paling cerdas orangnya, yang paling taat amalnya, yang paling bertakwa kepada Rabbnya, makanya dina Nabi alaihi salatu wassalam Nabi terbesar, Nabi terbesar. Maka berbahagialah kita ketika kita menjadi pengikut Nabi yang terbesar ini. Siapa yang mengikutinya mesti jadi orang-orang besar. Coba lihat kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada yang tidak kenal Abu Bakar?
Ada yang tidak tahu Abu Bakar Siddiq? Ada? Hah? Kok tidak ada yang jawab? Ada yang tidak tahu? Oh, tidak tahu. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq sejak 1440 tahun yang lalu atau lebih, kalau dihitung dari tanggal lahirnya, lahir di sebuah lembah, ya, tapi sampai hari ini namanya sentiasa disebut. Coba bayangkan, bila namanya disebut, orang akan berdoa radhiyallahu anhu. Allah, andainya ada 40 orang beriman, berdoa untuk kita yang sudah meninggal, Allah terima doanya. Ini berapa banyak orang yang mendoakannya radhiyallahu anhu. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa bisa Abu Bakar bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Adik-adik, rahasianya adalah karena dia mengikuti orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan dengan amal yang saleh. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, dari seluruh sahabat, mereka yang paling taat, yang paling berilmu dengan apa yang bawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar. Maka dia menjadi orang terhebat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini contoh bagi orang yang mungkin awalnya tidak istiqamah. Kalau Abu Bakar memang sejak zaman jahiliyah tak pernah minum khamar, tak pernah sujud ke berhala, tak pernah ngijok-ngijok anak orang. Tahu ngijok-ngijok? Tahu ngijok-ngijok? Kenapa dikijok-kijok? Karena cinan. Baik, masyarakat kiram, tidak ada. Abu Bakar digelar dengan At-Tahir. Tapi Umar radhiyallahu anhu di masa jahiliyahnya orang yang ditakuti. Saya tidak mau menyebutnya dengan sebutan yang tak baik, ya. Tapi di masa jahiliyah, dia jahiliyah memang. Kapan hilang jahiliyahnya? Dengan masuk mengikuti ilmu dan amal yang saleh. Maka dia menjadi orang terbesar kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita dapatkan dia paling dekat dengan Nabi SAW dan paling berilmu tentang apa yang dia bawa Nabi dan paling mengamalkan apa yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berkata ketika mencium Hajarul Aswad, dia katakan, "Ya Hajar, inni la'alam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Hajar Aswad, saya tahu kamu batu yang tidak bermanfaat dan bermudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak menciummu. Allah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar, setelah Umar, siapa lagi? Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Al jaza'u min jinsil amal. Orang yang malu kepada Allah, Allah ciptakan orang malu kepadanya. Jadi kalau tuan-tuan ingin orang segan pada kita, semakin hari semakin seganlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah akan balas seperti atau kita berbuat dan bertindak padanya. Utsman radhiyallahu anhu segan kepada Allah, malu kepada Allah, sampai-sampai
yang hal-hal yang mubah sekalipun karena malu kepada Allah dia tidak mau melakukan. Mubah tapi karena malu kepada Allah dia tidak mau melakukan. Dia punya harta lalu datang masa berinfak, malu kepada Allah tidak memberi, maka dia beri. Tidak tanggung-tanggung. Datang perdagangannya 100 ekor onta dari Syam di musim ibarat sekarang minyak goreng langka ya, atau lado mahal. Tiba-tiba datang 200 ekor onta bawa lado di musim lado mahal. Mahal lah kan? Masih mahal? Masih ya. Kalau 1 ekor onta sanggup berapa kilo? Tak pernah punya onta. Sepeda onta? Tak tahu juga. Sepeda ontel? Tahu berapa kilo sekali angkat? Tak pernah mongkak. Kalau mau orang pernah mongkak. Ustaz Isnin tahu mongkak lah. Ustaz Erlis berarti tahu. Mana Ustaz Erlis? Mongkak tak tahu lah. Berapa kilo terbawa oleh sepeda tu Ustaz? 1 kilo. Tak bertenaga terus Ustaz. 200 kilo Ustaz. Onta bisa mengangkat 200 kilo kali 100 kali 200 berapa? 2000 apa? Enggak, kalau 2 ton baru 10 ekor berarti 20 ton 20 ton lado berapa piti Ustaz Abdurrahim? 200 juta salah itu Ustaz tak? Ini bukan kilo 100 sekilo 1 ton berapa? 100 juta berarti kalau 20 ton 2 miliar. Boleh ya. Memang tak puan apa ngambil banyak nampak. 2 miliar langsung datang di masa cabai sedang mahal, di musim pejeklik barang mahal, datang dagangan dari Syam. Beliau katakan kulluha fi sabilillah, semuanya diserahkan fi sabilillah. Nak tolak dosa yang tak tolak sama kita. Nah, Abu Bakar lebih dari dia. Coba bayangkan. Jadi Utsman radhiyallahu anhu sampai Nabi katakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika." Gimana saya tidak malu? Malaikat saja malu kepadanya. Allah sampai saat Nabi mengatakan, "Ma darra Utsman ma ya'malu ba'dal yawm." Apapun yang diamalkan Utsman setelah hari ini tak bermasalah lagi baginya, tapi justru dengan itu dia semakin taat. Nah, apa yang membuat dia dekat dengan Nabi? Bil huda wa dinul haq. Mendekat ilmu Nabi, mendekati amal Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Utsman. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah, anak kecil waktu lahirnya kecil, kena langsung besar kita, masih kecil lagi, umur 9 tahun, berani membuat keputusan penting yang menentukan arah kehidupannya, bahkan arah kehidupan umat setelahnya. Dia nak masuk Islam. Dia bilang ke Nabi SAW, "Ya Muhammad, astashiru abi." Muhammad, dia panggil Muhammad sama Nabi ya. Kena anak apa dia kan, saudaranya. Apa katanya? "Saya minta pendapat ayah dulu, nak masuk Islam atau tidak boleh?" Kata Nabi kita SAW, "La tastashir abak." Kalau kau nak masuk Islam jangan minta pendapat ayahmu. Apa sebab? Ayahnya jauh dari ilmu Nabi, ayahnya jauh dari amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya walaupun dekat nasabnya tapi tidak beruntung dekat amalnya,
maka Abu Talib letaknya di surga Firdaus, di neraka. Sedangkan anaknya yang masih kecil berani buat keputusan penting, umur 9 dia umumkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena dia berilmu dan beramal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang keempat termulia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi semakin dekat kita kepada apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin dekat pula kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka itu beruntung dekat dengan Nabi, menerima ilmu dan mengikuti amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah mereka generasi terbaik. Generasi terbaik, sampai-sampai generasi ini menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak satu pun generasi sahabat ini yang tidak masuk surga. Ini istimewanya. Seluruh sahabat masuk surga, tapi tidak semua yang hidup zaman Nabi sahabat. Harus dipahami. Abu Talib jadi sahabat? Tidak. Abu Lahab jadi sahabat? Tidak. Ubay bin Khalaf jadi sahabat? Tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul jadi sahabat? Ya tidak. Kenapa? Mereka tidak menerima ilmu Nabi dan tidak mengikuti amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan nasab tidak menjamin kita untuk dekat dengan Nabi di akhirat. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang lambat amalnya tak dipercepat oleh nasabnya. Jadi nasab Nabi, baik farak maupun usul, baik yang lebih tua dari Nabi ataupun keturunan Nabi, bila jauh dari ilmu dan amal Nabi, dia jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin jauh dia dari Nabi, semakin kecil kita. Semakin dekat kepada Nabi, semakin besar kita. Kemudian datang generasi tabi'in. Mereka mengerti betul bagaimana sahabat menghargai ilmu Nabi dan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka belajar kepada sahabat. Ada yang belajar kepada Abdullah bin Abbas, seperti Mujahid, seperti Ad-Dhahhak, seperti Sa'id bin Jubair, dan lain-lainnya. Ada yang belajar kepada Abdullah bin Umar, seperti Nafi', Abdul Aziz, Abdurrahman ibn Hurmuz, Sa'id bin Musayyib dan sebagainya. Ada yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah, semua mereka yang semakin mendekati dan mencari ilmu Nabi dan mengikuti amal Nabi, semakin besar pula mereka dalam sejarah. Semakin besar mereka dalam sejarah. Tersebutlah orang yang paling utama di kalangan tabi'in, yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling mendekati amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib, seperti Muhammad ibn Sirin, atau semisal
Imam Az-Zuhri, Qatadah ibn Da'amah, Urwah ibn Zubair, Sulaiman ibn Yasar, Nafi' Maula ibn Umar, Kharijah ibn Zaid ibn Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar. Mereka akhirnya terkenal karena apa? Dengan ilmu yang mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti dengan amal yang diamalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka semakin besar. Ada di antara mereka yang musafir berbulan-bulan untuk bertemu dengan sahabat. Bahkan tadi Ustaz lupa, di antara sahabat ada yang pergi ke Mesir, naik kudanya ke Mesir, setelah sebulan perjalanan bertemu dengan sahabat di sana, dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dia katakan, saya ingin dengar hadis yang dulu saya dengar dari Nabi SAW. Saya tidak tahu di dunia yang mendengarnya kecuali antum. Apakah antum benar mendengarkan hadis itu dari Nabi SAW? Dia katakan, bala, benar. Inni sami'tuhu minan Nabi SAW. Saya mendengar Nabi SAW mengatakan, kalau begitu jazakallahu khairan adil ilm. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak atas ilmu yang kau berikan. Assalamualaikum. Dia kembali ke Madinah. Allah, sebulan perjalanan tidak sempat selfie dulu di Sungai Nil, tidak sempat dulu naik kapal pesiar, tidak sempat dulu naik piramida, tidak sempat dulu jalan-jalan ke Alexandria, tidak sempat belanja tokmiyah, ada makanan khas Mesir. Tidak. Selesai dapat ilmu, balik ke Madinah. Kata saudaranya, "Ana tartah, ijlis ma'ana." Saya datang bukan untuk duduk di sini. Saya datang untuk dapat ilmu saya balik. Allah. Kalau begitu datang ke Ibnu Utsaimin untuk duduk-duduk atau untuk ngapain? Hah? Datang ke Ibnu Utsaimin ini untuk duduk-duduk, untuk tidur-tidur, untuk santai-santai, atau untuk menjadi orang besar? Hah? Hah? Ada yang tentukan. Tapi tentu mudir dengan para ustaz akan membimbing kita. Ya, selama mudir tidak tidur, selama guru-guru tidak tidur, insya Allah kalian tak bisa tidur. Ya, memang kesini kita bukan untuk tidur-tidur. Ini tanya mudir ini, dulu kami di Darun Nahdhah dulu, ada yang Darun selain Ustaz? Yang dari Darun siapa lagi? Enggak tempat Darun lah. Tempat Darun saya, tempat Darun itu lah milenial, lah mewah itu. Yang kami yang klasik-klasik ini. Kami di Darun, masya Allah, indah sekali hari-hari di situ. Kamar 3x4, isi 14 orang. Hah? Luas sekali rasanya, serasa di surga Firdaus. Nah, 3x4 isi 14 orang. Kompor di situ, rak buku di situ, jemuran kain di situ, lolok di situ, makan di situ, belajar di situ. Masya Allah, bisa jadi mudir. Coba bayangkan. Jadi luar biasa Darun itu, karena beliau datang bukan untuk tidur. Makanya ke Darun tidak boleh bawa kasur. Kalau gitu kita jual kasur anak-anaknya. Mau dijual kasurnya? Mau tidur rupanya di sini. Ustaz 7 tahun di Darun tak pakai kasur, bantal pun tak boleh. Kata Buya kesini untuk belajar, bukan untuk lolok, bukan untuk lolok bakawa. Sehingga sampai saat ini pun, ya, kami pun tak bisa lolok mula-mula orang. Sampai jam tu lapu yang bololok tak jamur lah. Asal lolok sampai jam insyaAllah jago. Dan istimewanya alhamdulillah, jam berapapun tidur malam, subuh mesti bangun otomatis. Alhamdulillah Ustaz. Jadi tapi walaupun demikian tetap dipasang alarm. Ya, kalau lolok jam 3 tu pasang alarm. Tapi alhamdulillah belum alarm bunyi, insyaallah dah bangun.
Alhamdulillah. Apa sebab? Karena kita diajarkan al-huda wa dinul haq. Ma'asyar ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Jadi dia ke Mesir, dapat satu hadis, balik ke Madinah, tak sempat main-main. Darun dulu beliau Masya Allah ya makan di situ, masak sendiri Ustaz ya. Makanya kalau nak tahu masakan enak nanti suruh sekali-sekali mudir masak, bantu Ustaz kepala sekolah nanti Ustaz ya, pandai masak enggak? Goreng pucuk ubi pandai dia tu, goreng pucuk ubi, goreng mentimun, pernah kalian rasa? Tanya sama beliau, pandai dia tu. Jadi semuanya bisa digoreng, semua bisa dimasak. Alhamdulillah. Jadi masak di situ. Kadang-kadang kawan habis makan tidak ada basuh tangan, itu anduk kawan jadi lap dah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada tisu waktu itu. Minum tahu tak? Tak ada. Minum air kami disaring. Sekian banyak anak darun tua, 2 sumurnya, sumur numpang pula. Tek Zurai cik rahimahullah dan Nyok Gadi, Tek Gadi cik, Tek tu muda tahu je, sampai tua masih gadis. Semoga Allah merahmati beliau, banyak sekali jasanya. Dua-dua sumurnya kawah, tahu kawah keruh, terpaksa disaring. Seember ditunggu nitiknya hampir sejam, hampir penuh, tiba-tiba hilang, diambil sama kawan, disalinnya, apa bocornya, rupanya disalin kawan. Subhanallah, kan tak mungkin tegak di situ sejam kan? Kita sedang belajar tuh, ada dinas namanya, tapi Masya Allah tabarakallah ya, Masya Allah. Jadi adik-adik kalau tidak lebih dari mudir tidak boleh, karena adik tidur sudah pakai kasur. Kalau seandainya tidur aja kerjaan, nanti kita tarik kasurnya Ustaz. Lumayan juga dijual, banyak tuh duitnya tuh. Bantal ditarik, selimut ditarik. Jangan tanya kipas angin mana ada. Tadi saya lihat ada kepanasan tadi ya, kepanasan. Kami tidak punya masjid dulu. Salatnya yang berjamaah cuma maghrib, selebihnya salat sendiri. Sampai tertanam dalam benak kami yang wajib berjamaah itu hanya salat maghrib gitu. Dan kayaknya itu yang berkembang di masyarakat. Tengoklah masjid kampung-kampung kita, maghrib ramai, isya tidak berapa lagi, ya kan? Apa sebab? Rupanya awak di Darun dulu cik maghrib salat berjamaah. Baru setelah kami ada masjid ya, di zaman kami tidak ada masjid, salatnya di rumput. Masya Allah, belajar pun tidur sampai tertidur di atas rumput. Kapan bangunnya dah basah kena embun, tapi Masya Allah masih kuat-kuat ya. Dah tua-tua begini kelihatan muda lagi, karena biasa tidur bermandikan embun. Allah musta'an. Jadi kenapa? Karena nilai yang kita cari itu besar. Al-huda wa dinul haq. Azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sampai jam 7 lewat 1 jam. Allah nyala-nyala panas ya, Allah nyala-nyala panas, nyala-nyala panas lah kan? Salah sampai di salah ni kan?
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik khususnya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu orang-orang yang besar itu menjadi tinggi dan besar. Karena Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan mereka tahu bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membuat Nabi kita menjadi orang besar, dan yang membuat para sahabat yang dekat dengannya menjadi generasi terbesar. Demikian juga tabi'in yang datang setelahnya, yang mewarisi ilmunya, mereka semakin besar, sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para imam seperti imam mazhab yang 4,
Ada yang bisa sebutkan imam mazhab yang 4? Naam. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Disebut dengan imam mazhab yang 4. Iya. Ada enggak ya? Saya tengok dulu, kalau enggak ada saya minta maaf gitu. Antum warna apa suka biasanya? Merah enggak ada, saya enggak ada. Yang punya kuning-kuning, abu-abu ada satu. Hah? Yang kuning mau? Yang biru ada mau? Yang biru aja? Ayo silakan. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Taib. Barakallahu fiikum. Orang ini, kenapa mereka menjadi orang besar dalam sejarah? Sampai hari ini namanya diabadikan. Mereka tidak pernah pakai prasasti, tidak ada pengukuhan guru besar, ya kan? Tidak ada tim sukses, tidak semua mereka. Kenapa? Karena mereka menghargai dan memberi nilai tinggi terhadap ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Sehingga sampailah kepada kita, mereka ini orang-orang yang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, belajar sejak seperti kita hari-hari ini. Imam Asy-Syafi'i misalnya umur 9 tahun sudah diantar ke Mekah. Dia lahir di Gaza menurut riwayat. Sebagian mengatakan tidak di Gaza, di Asqalan. Umur 9 dah diantar ke Mekah. Tahu tak berapa jarak antara Makkah dengan Gaza? Palestina Makkah berapa jauhnya? Hanya 1200 kilo menurut Syekh Google. Ya, menurut Syekh Google 1200 kilo. Yang jarak rumahnya dari sini yang sampai 1200 kilo, coba tunjuk tangan. Nggak ada. Hah? Yang umur 9 tahun masuk sini, ayo tunjuk tangan. Nggak ada juga. Coba lihat, Imam Syafi'i lebih kecil dari ananda semua, dan jauh dari keluarga. Makanya orang besar itu sejak kecilnya dan nampak besarnya. Nah, kalau ada yang nangis-nangis lagi di pondok dia, ini tidak bisa dia orang besar ini. Masa di depan orang ramai seperti ini nangis? Masa tidak ada? Tinggal makan, nyuci, ada laundry. Kami dulu nyuci, tepi sungai Kampar tuh. Dampir kering kain jatuh pula, ulang lagi cucinya. Awak pakai celana, itulah Ustaz ya. Celana 2 pasang saja sampai kelas 4, sampai cingkrang celana anak. Gara-gara cingkrang kena lacuik dia buya. Sangko preman dah. Jadi wajarlah kalau ada buya kini nengok awak macam celana cingkrang bongi. Apa sebab? Ini di Darun oleh itu bukan. Kami di Darun dianggap bercelana cingkrang sebagai pelanggaran. Padahal bukan sengaja. Kelas 1 isbal, kelas 2 naik seketek, kelas 3 lah dia temat lah 5 lili tobiang, dia temat kaki seketek, kelas sampai lah dokek lah tengah bati, badan bertambah. Ada yang baru akamai babilin telingo. Apa sebab? Waang cingkrang preman. Ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena lacik gara-gara cingkrang. Jadi makanya tuan-tuan kalau ada yang cemooh adik-adik pakai celana cingkrang harus dimaklumi, mungkin ilmunya belum sampai. Semoga Allah merahmati dan mengampuni buya-buya kita semuanya, amin. Kaum muslimin muslimat, begitulah ilmu itu. Masya Allah, adik-adik sekarang dah tahu dari awal, oh ternyata laki-laki itu harus geraknya cepat, maka celananya tidak boleh nginjak tumit. Sebab kalau terinjak celana oleh tumit,
berlari kencang bisa payah, nanti tersangkut akar pohon, jatuh kita. Terinjak pula celana itu waktu berlari, tanggal dia. Makanya celana laki-laki harus di atas. Ini ilmu dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, ada yang lebih dahsyat lagi. Nabi Yahya, kenal Nabi Yahya? Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat, pegang dengan kuat. Allah. Nabi Yahya itu diriwayatkan umur 3 tahun. Yang umur 3 tahun tunjuk tangan? Enggak ada juga. Nah, umur 3 tahun, ini orang besar ini. Umur 3 tahun alaihissalam diajak oleh teman-temannya, Yahya, ayo bermain. Dia jawab, la, laisa lillahi khuliqtu. Saya bukan diciptakan untuk main. La haula wala quwwata illa billah. Masih kecil bilangnya tidak untuk bermain. Sekarang kita masuk TK, masuk PAUD, main diajarkan. Main tak perlu diajarkan. Kalau main tidak usah diajarkan. Dari SD pun masih main juga diajarkan. Dari kuliah pun pergi main juga. Main tak perlu diajarkan. Semua orang pandai main. Kita bukan untuk main diciptakan, untuk menjadi orang besar yang insya Allah nanti di hadapan Allah bernilai besar. Oleh sebab itu, berbahagialah ketika kita ada di jalur ini, berada di jalur yang tepat, mengikuti mereka yang sudah berhasil dan lulus dengan tepat. Mudah-mudahan kita mengikuti. Kita akhiri dengan beberapa bait syair dari Imam Al-Muqrizi rahimahullah ta'ala. Mau saya bacakan ini? Kalau enggak, waktu mau sudah lewat. Mau dibacakan ini enggak? Kalau enggak, saya stop saja. Mau? Tolong dengar baik-baik, jarang terdengar ini. Apa kata beliau? Waqad a'radat nafsi anil lahwi jumlatan wa mallat liqa'an nasi hatta wa in jallu wa sara bihamdillahi syughli wa shaghili fawaidu ilmin lastu min syughliha akhlu tatawuran yura'i katibun fawaida bisihhatiha qad ja'ana al-aqlu wan naqlu wa awinatan lil ilmi sadriya jami'un fatasku bihi nafsi wa an habbiha taslu. Bisa terjemahkan? Ustaz lah terjemah Ustaz. Nah, waqad a'radat nafsi anil lahwi jumlatan. Jiwaku sudah meninggalkan main-main secara mutlak. Tidak ada lagi masa bermain. Wa mallat liqa'an nas, sampai bertemu dengan orang-orang besar pun saya sudah malas, dah bosan. Bertemu dengan pejabat ini, tokoh ini dan sebagainya yang tidak mendatangkan ilmu, saya dah bosan. Wasara bihamdillah, dengan memuji Allah jadilah ilmu syughli, pekerjaanku, wasyarili, yang membuatku sibuk. Fawaida ilmin, ilmu-ilmu yang mendatangkan faedah, lastu an syughliha akhlu, tak pernah satu pun waktuku yang kosong dari faedah ilmu. Fatawran yura'i katibun li fawaidi, maka satu zaman dari masa ke masa seseorang yang menulis faedah-faedah ilmu bisihhatiha, yang datang menunjukkan kebenarannya, ja'ana al-aqlu wan naqlu, al-aqlu wan naqlu yang dibuktikan dengan akal dan naql, baik secara logika maupun secara dalil yang diriwayatkan. Wa awiratul ilmi sadri jami'un, banyak masa yang dihabiskan oleh oleh
masa untuk wa awinatan, banyak masa, dalam banyak masa dadaku menyimpan ilmu yang banyak, fatasku bihi nafsi, dengannya hatiku bersih, wa anhamniha taslu, dan tidak pernah lagi membawa perasaan galau, karena ilmu itu adalah menyenangkan, menenteramkan, dan dia adalah hiburan bagi orang-orang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Atau Ustaz yang bertanya, siapa yang hafal bait tadi? Katanya anak Usaim ini pintar-pintar, sekali dengar langsung hafal. Ada yang hafal langsung? Baik. Berarti kalau begitu kita harus sering mengulang-ulang. Kalau dulu tadi saya katakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebelum belajar kitab Al-Muwatta dengan Imam Malik, beliau hafal dulu kitabnya. Imam Malik kan syaratkan, siapa yang belajar kitab ini dengan saya harus baca dulu dari awal sampai akhir. Lalu datang Imam Syafi'i, kamu tidak bisa belajar dengan saya, katanya, sampai kau baca kitab ini. Syekh, saya bukan baca lagi, saya sudah hafal, katanya. Dihafal dalam 18 malam. Ya, 18 hari, 18 malam. Hafal sebuah kitab yang isi hadisnya lebih kurang 3.414 hadis. Ada yang siap hafal Muwatta 14 malam? 18 malam? Enggak? Karena memang sudah habis masa hafalan nampaknya. Oleh sebab itulah kaum muslimin dan muslimat mereka besar karena mewarisi ilmu dari yang besar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pewarisnya yang senantiasa merindukan ilmu, karena ini adalah rindu yang mengobati perasaan kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.